Halo bro semuanya, kembali lagi dengan gue Gali SDW. Hahau. Oke, jadi sesuai judul, kali ini gue mau review tentang pemasangan double disc dengan kaliper kanan kiri brand RCB cuy. Jadi sebelum gue review semuanya, kita intro dulu cuy. Jangan lupa suker ya, apa sih deh? Subscriber nah, jangan lupa subscriber guys. Nah, oke bro semuanya. Jadi kali ini gue ngonten di kampus gue di Dekanat FMIPA UNES. Oke, jadi kali ini gue bakal nge-review tentang pemasangan double disc aktif kanan kiri cuy, dengan kaliper kanan kiri RCB semua. Untuk yang kiri RCB juga. Nah, sementara yang kanan itu juga RCB juga cuy. Wah. Nah, menurut gue ini udah modif paling hedon gue, yaitu dengan kaliper kanan kiri dengan brand RCB cuy. Oke, untuk pemasangan itu agak rumit cuy. Jadi di sini kan gue masih pakai shock standar motor gue, yaitu Vixion Lightning tahun 2014. Itu shocknya masih teleskopik dan belum support buat pemasangan kaliper bagian kiri cuy. Jadi di sini gue putar otak yang bikin pusing cuy. Nah, sebelumnya gue bakal review yang bagian kanan dulu cuy. Untuk bagian kiri di akhir nanti. Nah, untuk yang pertama di sini gue bakal review bagian kanan dulu cuy. Nah, untuk yang bagian kanan ini shocknya masih standar, masih shock teleskopik bagian kanan yang standar ori Vixion. Ini belum dirubah apa-apa. Untuk bracket pemasangan udah PNP semua ya cuy. Ini bracket yang kaliper ini bracket bawaan dari Cakram ini cuy. Jadi pembelian Cakram ini pasti udah dapat bracketnya. Semisal kalian beli Cakram PSM yang diameter 320 mm, kalian juga pasti bakal dapat bracket yang cocok untuk Cakram 320 mm cuy. Nah, di sini informasi buat kalian, Cakram yang gue gunakan ini diameternya hanya 300 mm cuy. Jadi masih kecil dibanding Cakram yang 320 mm. Kayak video pemasangan double disc punya teman gue yang videonya di atas ini. Untuk yang di atas itu teman gue pakai kaliper yang kanan original Vixion, terus yang kiri kalau nggak salah punya Vario. Nah, untuk cakramnya punya teman gue itu 320 mm cuy. Sementara di sini gue pakai 300 mm. Kalian bisa bandingkan seberapa besar diameter cakramnya. Nah, untuk pemasangan kaliper ini pemasangan kaliper udah PNP semua ya cuy. Tidak ada perubahan apa-apa dan baut juga udah gue ganti pakai ProBolt. Ini juga baut spakbor udah gue ganti ProBolt. Terus mungkin kalian bakal nanya, ini apa bang? Jadi ini adalah air scoop. Fungsinya buat mendinginkan kaliper. Wih, tangan gue bercahaya. Oke. Jadi ini fungsinya buat mendinginkan kaliper. Jadi di sini bukan variasi ya cuy. Di bagian belakang sini ini ada lubangnya. Jadi bisa buat mendinginkan kaliper atau mendinginkan piringan. Nah, di sini untuk bracket spakbor ini gue beli variasi atau aftermarket di Shopee cuy. Ini harganya 25.000 sepasang kanan kiri, karena yang bagian kiri sana nggak ada dudukan buat spakbornya cuy. Jadi sekalian diganti kanan kiri. Ini bracketnya. Oke, kemudian gue bakal review juga untuk bagian yang kiri. Bagian yang kiri ini pasti kalian sangat-sangat bertanya-tanya ya. Jadi shock yang bagian kiri ini masih shock teleskopik punya Vixion juga, tapi dibalik cuy. Jadi ini adalah shock original Vixion bagian kanan, tapi sama gue dibalik posisinya jadi di kiri. Kan ini kalian bisa lihat dari bautnya. Ini juga kelihatan ya kalau ini dibalik. Untuk bracketnya, nah ini lumayan ngakalin cuy. Jadi harus putar otak. Kalau pas kemarin gue pasang masih pakai bracket bawaan dari piringan cakram ini yang 300 mm. Itu masih kelihatan nih bagian sini. Ini bracket bawaan cakram tapi dimodif ulang, yaitu ditambah daging dilas. Ini kalian bisa lihat untuk bracket bawaan cakram itu persis sama yang bagian kanan, tapi kalian bisa lihat di sini ini ada lubang di sini. Kemudian ditambah daging dikit doang, disatuin sama bracket bawaan kaliper dari RCB cuy. Tinggal dilas, disesuaikan lagi posisinya kayak gimana. Nah, informasi penting buat kalian yang mau aktifin
kaliper kiri di motor kalian harus samain dudukan kaliper kiri dan kaliper yang kanan itu cuy. Jadi kalian harus samain ketinggian kaliper kiri sama dengan kanan, itu harus sama. Kemudian jarak bagian bawah ini itu juga harus sama dengan kaliper yang kanan cuy. Jadi untuk pemasangan bracket yang kiri ini nggak bisa asal pasang cuy. Jadi harus disesuaikan dengan kaliper yang kanan itu biar performanya maksimal cuy. Soalnya namanya ini kan juga pengereman ya. Nyawa kalian bergantung di pengereman ini. Jadi kalian harus berpikir maksimal untuk pemasangan kaliper yang kiri cuy. Nah di sini kan posisi shocknya ini kebalik ya, otomatis jaraknya as roda ini juga beda cuy. Otomatis kalian juga harus ganti as roda yang lebih panjang. Kalau ini gue kalau nggak salah ini pakai as roda belakang motor ME King cuy. ME King 150 itu bisa dipasang di bagian depan ini kalau nggak salah ya. Nah kemudian bracket spagor ini tadi udah gue jelasin. Untuk bracketnya ini gue beli sepasang kanan kiri, yang sana itu depan, harganya 25.000 di Shopee cuy. Kemudian untuk pemasangan selang rem ini ada dua mode cuy, kalian bisa bebas pilih yang mana. Tapi kalau di sini gue pakai Banjo langsung dari cabang Master Rem cuy. Nah itu kalian bisa lihat di sini ada dua baut Banjo, ada dua selang rem juga digabung jadi satu. Di sini untuk bautnya itu gue pakai baut Banjo dari Kawasaki ER6N cuy. Mungkin kalau kalian nemu baut Banjo yang dua lubang dan bisa kepasang di master rem kalian itu nggak apa-apa. Tapi kalau di sini gue mencari yang kualitasnya lebih terjamin dan pastinya lebih awet cuy. Dan di sini gue beli baut Banjo dua lubang di Kawasaki ER6N original itu harganya sekitar 80 ribuan cuy. Untuk pemasangan bautnya itu PNP dan selang remnya ada dua di sini. Ada dua selang rem. Itu yang satu ke kaliper bagian kanan dan satunya pasti ke kaliper yang kiri cuy. Nah itu kalian bisa lihat langsung ke kiri, itu mode pertama. Sorry ini jadi panas cuacanya. Nah kemudian untuk mode 2, kalau kalian pengen cabangin selang rem kalian, nah kalian bisa pakai selang rem yang agak pendek dan dicabangin ke kaliper kanan ini cuy. Jadi kalian cari baut Banjo dua lubang yang khusus kaliper, langsung disambungin dari sini. Jadi di sini ada dua selang rem, yang satu ke kaliper ini, yang satu lagi nyebang ke kaliper bagian kiri cuy. Itu juga bisa, itu opsional buat kalian. Tapi kalau gue lebih rekomenin atau lebih gue saranin persis kayak gue. Jadi cabangin ke master rem, itu lebih performanya lebih maksimal. Nah untuk kelebihan setelah gue pasang double disc aktif kanan kiri dengan kaliper kanan kiri RCB S1 yang 2 piston, itu rasanya lebih pakem cuy. Dan informasi buat kalian, di sini master remnya gue pakai RCB S1 dengan diameter piston itu sekitar 14 mm cuy. Nah sebelumnya pas gue masih single kaliper itu ditekan dikit itu udah ngerem banget cuy. Tapi setelah gue pasang double disc aktif dengan RCB 2 piston itu ditekan dikit aja itu udah kerasa banget cuy. Jadi informasi buat kalian, kalau kalian pengen aktifin double disc aktif kanan kiri, kalian wajib ganti master rem terlebih dahulu cuy. Seenggaknya minimal 14 mm atau lebih rekomen itu pakai 17 mm untuk diameter pistonnya cuy. Karena kalau kalian masih pakai master rem yang bawaan motor kalian itu kan diameternya sekitar 12,7 mm, itu nggak rekomen banget cuy. Malah nanti kaliper kalian bakal ngelos atau ngeblong gitulah. Jadi itu saran dari gua. Kemudian untuk pemasangan bracket itu lumayan memakan harga cuy. Jadi untuk bikin bracket yang kiri tadi yang udah gue jelasin itu sekitar 100 ribuan cuy. Tapi setelah gue pasang double disc aktif kanan kiri dengan brand kaliper RCB itu nggak nyesel cuy. Jadi malah kayak bersyukur banget. Jadi tampilannya kayak mobil look tuh. Anjay. Tuh, kalian bisa lihat sektor pengereman di bagian depan itu jadi makin padat cuy. Dengan diameter cakram 300 mm dan ditambah dengan kaliper kanan kiri yang aktif cuy. Oke bro semuanya, mungkin segini dulu aja video review tentang pemasangan double disc aktif dengan kaliper kanan kiri RCB S1 2 piston. Silahkan kalau kalian menyukai video ini silahkan klik like, kalau kalian tidak menyukai video ini silahkan klik dislike cuy. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan tentang video ini yang mungkin belum jelas, silahkan tulis di kolom komentar cuy. Dan insya Allah bakal gue balas semuanya. Sekian dari gue Gale SJ pamit undur diri. Bye bye and see you next time cuy. Stay safe di jalan and I will see you on the next video. Bye bye.